Kemarin setelah ujian terbuka itu tidak muncul nilai, cuman di situ di piagam itu adalah cum laude. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedikit membuat konten yang berbeda, lari dari ranah politik. Hari ini kita ingin membahas tentang akademisi, yaitu kita sudah bersama salah satu perempuan tangguh, yaitu Dr. Lailatul Usriyah, MPDI, betul Bu ya? Iya. Oke. Beliau baru kemarin tanggal 6 Oktober 2020 mendapat gelar doktor. Insya Allah masih hangat sepertinya. Seperti itu. Bu, mungkin saya mau tanya nih Bu, sebelum saya tanya beberapa pertanyaan yang mungkin juga memotivasi teman-teman. Saya tanya dulu Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Bu Laila apa Bu Usriyah ini? Bu Laila. Bu Laila ya. Oke, Bu Laila ini kan sosok perempuan nih ya. Sosok perempuan kemudian dengan pendidikan yang cukup bisa menyelesaikan sampai akhir seperti itu. Ternyata saya dapat data bahwa Bu Laila ini sudah berkeluarga. Kemudian Bu Laila ini juga aktif di kepengurusan Fatayat NU Jember. Nah ini bagaimana Bu Laila bisa mencapai gelar itu dengan kesibukannya yang belum lagi jadi dosen seperti itu Bu? Iya, alhamdulillah asalkan kita bisa memanage waktu. Walaupun saya ngajar di IAIN Jember, kemudian aktif juga di organisasi baik itu Fatayat atau di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam, asalkan kita mau membagi waktu tanpa meninggalkan keluarga, itu insya Allah akan bisa. Nah, terlebih dukungan dari keluarga itu juga menentukan suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, dan di sini insya Allah lulusan tercepat. Nah, kemarin dari dampak COVID itu ada pembelajaran daring, sehingga di sini di sela-sela pembelajaran bisa menyelesaikan tugas disertasi. Nah, itu pun atas izin suami dan anak-anak. Pada saat itu saya mendapatkan surat penelitian tanggal 20 April 2020. Kemudian meneliti langsung ke lembaga yaitu Muhtar Syafaat dan Mambaul Huda II Banyuwangi. Nah, waktu itu pas lagi COVID-19. Nah, sehingga saya pulang ke Banyuwangi, penelitian di pesantren, kemudian sambil menulis. Jadi waktu itu pas puasa, alhamdulillah juga pas ada hikmah puasa di sini di bulan Ramadan. Setelah taraweh, yang biasanya taraweh di masjid, kami sekeluarga taraweh di rumah. Nah, setelah taraweh baru membuka laptop, itu pun izin dari suami dan anak-anak. Ketika saya membuka laptop, jangan diganggu. Nah, gitu ya. Akhirnya suami ada kesepakatan dan suami bisa memahami. Nah, itu sampai nanti malam, sampai menjelang sahur, itu kemudian menyiapkan sahur. Nah, habis sahur baru kita sholat subuh, habis sholat subuh dilanjutkan lagi. Nah, itu seperti itu terus. Nanti sampai zuhur ada istirahat di sela jam 10 sampai jam 12 itu istirahat. Kemudian habis zuhur membuka laptop lagi, mengerjakan lagi. Nah, kemudian memasak untuk sore harinya untuk buka puasa. Jadi ada istirahat di situ. Asar sampai menjelang tarawehnya untuk waktu untuk menyiapkan untuk keluarga. Seperti itu setiap harinya. Ya, jadi masa COVID-19 dimulai dari April itu, jadi nggak kemudian santai-santai gitu ya Bu? Iya. Jadi dilakukan penelitian. Ya. Terus kami ke lembaga bertemu punya Muslihah Umar, bertemu dengan ketua yayasannya, putra-putranya. Kemudian itu pun saya sowan ke rumahnya masing-masing di
ketua yayasannya Gus Ulin, dan juga di Muhtar Syafaat sowan ke dalamnya itu juga pada masa itu tidak terima tamu, tapi harus janjian dulu sehingga saya bisa bertemu dengan Bu Nyai Mahmudah dan juga pengurus-pengurus yayasan lainnya. Gitu. Kalau boleh tahu Bu, ini kan kabarnya Bu Laila itu lulus dengan meraih gelar doktor itu 2 tahun 2 bulan. Nah, iya benar. itu bagaimana Bu rentetan perjalanan dari semester ke semester, kok bisa hanya 2 tahun 2 bulan? Biasanya kan rata-ratanya kan 3 tahun lah seperti itu. Iya, alhamdulillah saya juga dapat berkah itu atas revisi pedoman pasca sarjana IAIN Jember, yang sebenarnya sebelumnya di pedoman itu menyebutkan bahwasannya untuk ujian terbuka itu syaratnya ada di semester 6. Tetapi karena saya semester 5 sudah selesai, saya dengan semangat yang tinggi karena sudah selesai tetap daftar di ujian terbuka. Akhirnya dirapatkan oleh pimpinan bahwasannya saya bisa untuk daftar terbuka. Sebelumnya yang di situ tidak diperbolehkan. Nah, di sini yang penting adalah fokus di dalam penulisan, tidak usah takut benar atau salah. Karena kita sudah ada pembimbing, ada promotor dan kopromotor, nanti yang membantu kita bahwa tulisan kita ini sudah benar atau salah. Nanti sama beliau kalaupun salah itu dicari solusinya, dicari solusinya, kemudian dibetulkan, dikasih contoh bahkan ini yang benar, seperti itu. Jadi tidak perlu takut revisi. Tidak perlu, karena apa? Itu adalah proses. Nah, di dalam revisi itu saya pun tidak mudah untuk mendapatkan tanda tangan. Meskipun di masa COVID saya WA beliau, promotor dan kopromotor saya adalah Profesor Dr. Haji Babun Soeharto SEMM. Beliau adalah Rektor IAIN Jember. Beliau adalah orang yang sibuk, juga betul. Sulit untuk ditemui, dan juga kopromotor saya Ibu Dr. Hajah Siti Rodia. Beliau juga orang sibuk, jadi di sela-sela kesibukannya alhamdulillah saya telepon, saya WA ketika saya biasanya ditemui di LP 2M karena beliau ngantor di sana. Juga kadang di rumahnya kalau beliau berkenan ditemui di rumahnya. Juga kadang di rest area Jobung. Jadi bertemu sambil ngopi. Bertemu sambil ngeteh, bukan ngopi. Oh, ya. ngeteh ya. Nah, sambil minum teh. Nah, itu. Jadi begini, revisi tidak cukup sekali. Dan beliau sangat teliti, Ibu Rodia, karena mungkin ciri khas perempuan dengan laki-laki bedanya lebih teliti perempuan. Nah, beliau sangat teliti sehingga dibaca mulai cover sampai daftar pustaka itu selalu beliau baca. Meskipun disertasi saya ini katanya berbobot tebal, sekitar 500 halaman. Saya sempat lihat soalnya, itu sangat tebal banget. Itu alhamdulillah pembimbing saya dengan telatennya membaca dan membenarkan. Kalau boleh tahu Bu, dari perjuangan Ibu selama 2 tahun 2 bulan, hasil IPK yang sudah Ibu capai itu berapa Bu? Kalau di dalam teori kemarin sampai sebelum disertasi itu kan ada di sister transkrip nilai saya itu 3,85. Tetapi kemarin setelah ujian terbuka itu tidak muncul nilai, cuman di situ di piagam itu adalah cum laude. Jadi nilainya kamlut Bu ya? Nilainya kamlut, selain lulusan tercepat. Nah, kemudian saya tertarik dengan Bu Laila itu karena Bu Laila adalah sosok perempuan yang sudah menjadi ibu, kemudian sudah menjadi dosen, gitu. Masih aktif di beberapa organisasi. Nah, ini menurut saya perempuan-perempuan yang salah satunya ibu itu menurut saya perempuan yang sangat tangguh. Bagaimana sih tips dan mungkin memiliki prinsip ya seorang wanita kemudian bisa menyelesaikan studinya bahkan dengan cukup cepat seperti itu? Iya, jadi itu tadi yang pertama memang harus ada kerjasama antara suami dan istri. Jadi pasangan kita itu partner kita, kerjasama kita untuk
saling membantu menyelesaikan tugas baik di rumah maupun di kantor. Kebetulan di sini saya sebagai dosen, suami saya juga sebagai staf di KUA. Beliau adalah selain staf penyuluh agama. Kemudian anak-anak saya juga masih dalam studi di IAIN Jember di semester yang 7. Kemudian ada yang masih SMK kelas 1 dan kemudian SMP kelas 1. Nah, di sini sebelum berangkat kerja, kita tentunya menyiapkan apa yang diperlukan oleh keluarga. Ini ketika kita harus lembur, kita juga harus izin suami dan jangan sampai menelantarkan anak-anak. Jadi itu yang kedua terkait dengan organisasi, memang di dalam organisasi itu adalah sebagai sebuah perjuangan. Kebetulan saya kalau di Jember sebagai pengurus bidang sosial seni budaya. Di sini di Fatayat kan tidak setiap hari pertemuan itu. Jadi ketika ada COVID pun di Fatayat PC Jember itu melalui webinar. Nah, di situ. Yang sebelumnya, sebelum di Fatayat PC Jember, saya sebetulnya masih tertulis di PC Fatayat Kabupaten Banyuwangi. Yang sebetulnya saya harusnya SK itu sudah habis. Makanya saya ikut di Jember. Tetapi Di Banyuwangi masih di Banyuwangi diperpanjang karena mungkin mau ada pilihan bupati, sehingga gitu ya. posisi saya merangkap. Jadi di Banyuwangi itu adalah sebagai bidang pendidikan di PC Kabupaten Banyuwangi dan di PAC sebagai ketua PAC Fatayat Siliragung. Jadi ketika ada pertemuan-pertemuan yang itu krusial yang saya harus datang, saya harus pulang. Kadang harus ke Banyuwangi hanya untuk rapat Fatayat. Nanti setelah itu langsung kembali ke kampus. Jadi sebetulnya setiap harinya saya berada di Jember karena di staf saya di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang setiap hari harus ngantor dan sekaligus menjadi pengajar di sini yang setiap hari juga ngajar. Saya ngajarnya home base-nya juga di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, tetapi ngajar saya tidak hanya di PGMI saja, tetapi juga di prodi PAI. Yang penting bisa membagi waktu dengan baik, jangan sampai terbengkalai, kita persiapkan, di manage dengan bagus. Oke, jadi banyak sekali, tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah. Tidak mudah dalam mengelola, kuncinya memang ada pada manajemen waktu, Bu ya. Iya, manajemen waktu. Karena perempuan ini menurut saya juga meskipun terlihat laki-laki lebih sibuk, tapi perempuan ternyata kalau sudah menjadi ibu ini kan kegiatannya sangat banyak, Bu. Iya. Seperti itu. Mungkin yang terakhir ini, Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada sesama calon dokter mungkin, atau mungkin mahasiswa-mahasiswanya Ibu yang hari ini kurang semangat atau bagaimana, mungkin ada motivasi dari Ibu. Baik, sesuai dengan yang saya tulis di disertasi saya itu adalah kepemimpinan perempuan dalam pengembangan pesantren. Sebelum masuk ke pertanyaan itu, kita bahwasannya tahu di pesantren itu adalah yang notabene itu dipimpin oleh kiai. Nah, ternyata di sini yang saya teliti di pesantren ini adalah dipimpin oleh ibu nyai. Tentunya seorang perempuan di sini itu lebih banyak waktu, lebih banyak apa yang dikerjakan di keluarga. Kalau itu terkait dengan di bidang keluarga. Tetapi di sini Bu Nyai ini selain bisa di keluarga membagi waktunya, beliau ini juga seorang daiyah. Selain menguasai kitab kuning, kemudian menjadi inspirasi, beliau juga aktif di beberapa organisasi. Nah, saya juga meneladani dari apa temuan-temuan disertasi saya ini.
Apa yang saya temukan di disertasi Bu Nyai ini adalah sebagai pemberi pengaruh, ada keteladanan dan inspirasi. Nah, di sini saya juga ingin menjadi inspirator bagi teman-teman saya yang kuliah di IAIN Jember. Kebetulan satu kelas saya ini adalah perempuan sendiri. Teman saya laki-laki semua. Saya ingin membuktikan bahwa tulisan di disertasi saya terkait kepemimpinan perempuan, saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwasanya saya cepat lulus, juga ingin mereka tahu bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Perempuan bisa unggul asalkan itu ada kemauan dari diri kita sendiri dan tentunya ada dukungan dari keluarga. Untuk fokus ke disertasi lebih cepat, harus setiap hari meluangkan waktu tulisannya minimal dalam 1 hari 1 lembar saja. Kalau memang di situ dalam menulis ada kesulitan-kesulitan, minimal 1 lembar saja. Nanti setiap hari menulis akan banyak lembar dan segera selesai. Kemudian kepada mahasiswa-mahasiswa saya, jangan pernah mengeluh. Ketika kita menemui dosen, bimbingan tidak ada, jangan pernah menyerah. Saya pun juga bimbingan, ketika itu janjian kepada dosen, saya menunggu. Ketika janjian jam 9 beliau tidak hadir, saya menunggu sampai beliau hadir. Kalau memang beliau masih ada kesempatan hadir, beliau akan hadir kalau sudah janjian. Kalaupun sudah janjian tidak hadir, besok kita adakan jadwal untuk janjian lagi. Nah, di dalam penyelesaian itu harus ada target. Jadi kalau misalkan dalam bimbingan direvisi oleh dosen kita harus ada target. Minggu depan saya harus ngadep lagi agar segera selesai. Semua dimanapun berada, khususnya yang perempuan, kalian pasti bisa membagi waktu, kalian pasti bisa unggul dimanapun posisi para perempuan itu berada. Saya berharap perempuan bisa unggul dalam hal apapun. Jangan kalah sama laki-laki. Dan kepada para pejuang disertasi, untuk segera menyelesaikan disertasi. Kalau ingin selesai harus ke kampus. Jadi tidak ada alasan COVID. Jadi fokus dan sering bimbingan ke kampus. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu mungkin pesan yang Ibu Laila sampaikan. Mungkin juga bisa diambil karena itu motivasi juga kepada teman-teman baik S1, calon sarjana S1, pasca sarjana, bahkan calon doktor. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih Bu Laila sudah berkenan kami sedikit tanya-tanya ini Bu ya. Iya, terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.